Halo, kenalin gue Bintang. Hari ini gue mau cerita mengenai pengalaman pertama kali datang ke psikolog dan melakukan sesi konseling. Gue harap hari ini akan membantu kamu yang selalu punya keraguan atau kebingungan gimana sih caranya datang ke psikolog dan kira-kira apa aja yang didapat ketika sudah melakukan sesi konseling. Oke, gue mau cerita dulu mengenai latar belakangnya. Pertama, gue adalah mahasiswa psikologi yang sedang tidak aktif, dan gue merasa ada beberapa hal isu dalam diri yang kayaknya udah lumayan cukup lama dan perlu pemecahan masalah dari profesional. Berhubung gue belajar psikolog, jadi gue rasa isu-isu tersebut bisa gue tanganin selagi gue lagi berobat jalan dengan belajar psikolog. Tapi ternyata kebutuhan mengenai pemecahan masalah yang lumayan cukup serius ngebuat gue, oh ya udah, kayaknya emang udah harus saatnya gue datang ke psikolog dan melakukan sesi terapi. Kebetulan waktu itu gue mengingat satu nama yang dimana dulu ngajar gue di psikolog, dan gue merasa bahwa kayaknya beliau cocok untuk jadikan sesi konseling pertama gue. Kenapa? Gue nggak tahu persis alasannya apa, tapi yang jelas setelah kepikiran namanya, gue coba chat beliau lewat WhatsApp, kira-kira apa yang bisa dilakukan mengenai isu-isu yang gue punya, dan beliau menyarankan untuk ya udah lakuin sesi konseling aja. Coba kita buat atur jadwalnya, kira-kira bisanya kapan. Dari perencanaan tersebut jadilah gue melakukan sesi konseling dengan dosen gue sendiri. Sebenarnya pertanyaan sederhananya adalah kapan kita harus datang psikolog atau melakukan sesi terapi dengan psikolog. Secara dasar sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin menjadi consider kamu untuk segera melakukan sesi konseling, karena kalau kamu udah merasa ada tantangan secara emosional, mental, dan itu membuat produktivitas kamu dalam keseharian mengganggu, semisal kamu lagi ngerasa sering kecemasan, mengganggu produktivitas, entah itu mulai dari kerjaan sampai mempengaruhi kesehatan kamu secara fisik. Hal-hal tersebut kadang-kadang nggak bisa diatasi sendirian. Kita perlu tahu gimana cara kerja otak, kita perlu tahu gimana cara kerja tubuh, mulai dari pikiran sama badan, dan itu mungkin bisa dibantu dengan profesional. Tapi kamu juga bisa datang ketika kamu lagi punya kebingungan atau sesuatu yang sekiranya lumayan cukup rumit untuk dipecahkan sendirian. Kebanyakan dari kita punya permasalahan mengenai komunikasi dengan siapapun. Kayak contohnya adalah banyak yang punya masalah mengenai komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan pasangan, atau hal-hal berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Atau nggak cuman itu, ada juga yang merasa punya kebingungan, masalah-masalah yang lumayan membuat kamu merasa, oh ini lumayan cukup memakan waktu untuk selalu dipikirkan setiap hari tapi nggak nemu jawabannya. Nah, sesi konseling ini kadang-kadang bisa membantu kamu kira-kira strategi apa untuk melakukan pemecahan masalah atau mencari jawaban itu sendiri. Dalam kasus yang terjadi pada gue melakukan sesi konseling gara-gara gue punya isu dalam diri yang kayaknya emang gak bisa dipecahkan secara sendirian. Terlebih ternyata ketika kemarin melakukan sesi pertama kalinya adalah dari awalnya yang dijadwalkan hanya melakukan satu sesi aja, ternyata karena ini pertama kalinya dan gue pikir isunya lumayan cukup kompleks, alhasil gue memakan waktu 2 sesi sekaligus. Terus pertanyaan sederhana atau hal yang mungkin perlu disiapkan ketika kita mau melakukan sesi konseling adalah kamu mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dasar ini. Kayak semisal, gejala fisikis apa yang mengganggu kamu? Entah itu kamu keseringan khawatir tiap malam, kamu kesulitan untuk fokus setiap hari, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pikiran. Ini juga berkaitan dengan gejala-gejala fisik yang mungkin kamu rasakan. Semisal ada yang sering mudah kelelahan, ada yang sering kayaknya setiap hari tiba-tiba siang-siang pas lagi jam 12 pusing kepala berat banget. Nah, kadang-kadang gejala fisik kita kan terpengaruh dari gejala fisikis juga, yaitu tadi penyakit datang dari pikiran itu sendiri. Dan mungkin bekal yang perlu disiapkan adalah mengenai garis besar permasalahan yang ingin kamu selesaikan. Kayak contohnya kemarin gue merasa bahwa ada 3 isu
besar yang lumayan cukup pengen gue bahas ketika melakukan sesi konseling. Nah, dari 3 isu itu gue coba breakdown satu-satu dengan menuliskan kira-kira sebenarnya garis besar dari permasalahan tersebut tuh apa. Nah, gue mencoba untuk menguraikan lewat tulisan dulu. Jadi kira-kira apa nih yang menjadi penyebab gue merasa ini sangat mengganggu banget, dan hal-hal berkaitan di antaranya. Setelah gue mencoba melakukan runutan permasalahan apa yang terjadi, gue menemukan juga benang merah mengenai isu-isu di balik itu ternyata, dan itu lumayan cukup membantu untuk merefleksikan diri atau meningkatkan kesadaran bahwa oh ternyata isu tersebut berdasarkan ini dan ini. Kadang-kadang kita menemukan jawabannya itu sendiri sebelum kita melakukan sesi konseling. Nah, itu kenapa pentingnya untuk bisa merunutkan kira-kira permasalahan apa aja yang terjadi sama kamu. Terus, pertanyaan selanjutnya adalah upaya apa yang udah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kayak contohnya adalah kadang-kadang kamu sering susah tidur nyampe jam 5 pagi misalkan. Nah, kira-kira apa tuh yang menjadi penyebabnya? Kita bisa runutkan dari apa yang muncul di kepala kita mengenai ketakutan-ketakutan tersebut. Kita bisa uraikan dengan tulisan. Kemudian, setelah kita menguraikan mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut, kita bisa menutup dengan tujuan dari konseling itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin mulai dari meningkatkan kesadaran kamu mengenai diri kamu sendiri, atau mungkin kamu mencari strategi kira-kira pemecahan masalah tersebut. Setelah apa yang sudah aku lakukan, kira-kira ada nggak sih insight yang mungkin bisa membantu dalam memecahkan masalah tersebut gitu, yang udah lama banget gak terpecahkan. Tapi nggak masalah kalau misalkan kamu merasa bahwa aku masih belum tahu tujuannya apa, yang kayaknya secara garis besar yang aku inginkan sekarang adalah memvalidasi mengenai perasaan-perasaan yang aku rasakan sekarang, entah itu kesedihan, kemarahan, dan lainnya. Dan ini juga yang gue dapetin kemarin ketika melakukan sesi konseling adalah bahwa apa-apa yang gue rasakan ternyata lumayan cukup baik ketika dijabarkan ke orang lain, dan orang lain tersebut memvalidasi perasaan yang kita punya. Perasaannya setelah melakukan sesi konseling adalah ada beberapa hal yang bisa gue garis bawahi. Yang pertama adalah validasi perasaan apa yang kita punya. Jadi selama melakukan konseling, gue merasa bahwa perasaan yang gue punya, entah itu kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, atau kemarahan, itu divalidasi oleh konselor kita, oleh terapis kita, bahwa oh perasaan yang kita rasain ini nyata loh, perasaan yang kita punya dan kita khawatirin itu nyata bukan berarti kenyataannya, tapi benar-benar kita rasakan sekarang. Itu sangat-sangat penting. Di dalam perjalanan masa konselingnya, kamu akan menemukan banyak insight, kamu akan menemukan banyak kesadaran, kamu akan menemukan banyak sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda yang bisa jadi belum pernah terfikirkan sama kamu sebelumnya. Nah, sudut-sudut pandang ini lumayan cukup penting untuk bisa mengubah perasaan kamu terhadap sesuatu atau respon kamu terhadap sesuatu, entah itu kejadian ataupun sebuah perasaan. Karena penting, dari semua permasalahan, salah satu hal yang bisa kita kendalikan adalah reaksi diri kita sendiri, dan itu bisa diubah dari sudut pandang. Dan pertanyaan selanjutnya adalah biro mana atau psikolog mana yang bisa cocok untuk dengan diri kita. Sebenarnya ini agak lumayan cukup tricky, tapi sepengalaman gue, karena gue tinggal di luar Jakarta, kadang-kadang agak sulit untuk mencari biro psikologi yang cocok. Nah, karena kebetulan gue punya dosen yang punya biro psikologi juga, itu memudahkan gue. Tapi kamu bisa cari di daerah kamu, di kota kamu. Tinggal cari aja di Google biro psikologi kota apa, dan kira-kira ada nggak di tempat kamu, atau sekiranya bergeser sedikit ke kota sebelah yang dimana mungkin bisa jadi ada biro psikologinya. Nah, di situ ada beberapa hal yang mungkin kamu bisa pilih. Secara umum, konseling itu ada beberapa hal yang tersedia setahu gua, mulai dari konseling untuk anak sendiri kan di situ banyak ya, entah itu dari akademis dan lain-lain. Terus ada konseling dewasa. Terus ada konseling untuk pasangan di sini juga nggak terbatas cuman pernikahan aja, tapi di luar hal itu juga. Terus ada permasalahan mengenai keluarga. Kamu bisa bawa keluarga kamu kalau misalkan kamu punya masalah dengan keluarga, meskipun kadang kayaknya itu lumayan cukup sulit untuk menyadarkan bahwa keluarga itu menjadi biang masalah dari semuanya. Oke. Dan lain-lain. Kalau mengenai range untuk harga
berapa rupiah untuk per sesi, itu lumayan cukup bervariatif. Gue cek di Jakarta sendiri itu kayaknya mulai dari 400 ribuan ke atas untuk per sesi, dan per sesi itu rata-rata mulai dari 40 menit sampai 60 menit. Kebayang dong, kemarin gue melakukan 2 sesi sekaligus, itu kayaknya 2 jam. Dan beruntungnya itu di luar Jakarta. Nah, kalau misalkan kalian mau coba cari aja di internet atau di Instagram di kota kalian biro psikologi mana yang bisa kalian coba datengin. Dan kadang-kadang kalau misalkan di kota kalian ada rumah sakit umum daerah, biasanya di situ juga ada psikolog atau terapis yang dimana bisa dibayar pakai BPJS. Nah, semoga hal-hal tersebut membantu kamu dan gak ragu lagi kira-kira apakah kamu perlu ke psikolog atau melakukan sesi sekarang atau enggak. Karena sekali lagi bahwa kita perlu bantuan orang lain untuk mengatasi kehidupan diri kita. Meskipun tidak secara langsung, tapi setidaknya menyadarkan kita atau memberikan kita insight mengenai kira-kira apa aja yang mesti kita lakukan dalam hidup. Gue Bintang, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. That's it, guys.